Imunoterapi bisa pada berbagai kanker, kanker paru, kanker melanoma, kanker darah, kanker macam-macam. Tetapi balik lagi bahwa biasanya imunoterapi terutama ditujukan adalah pada pengobatan kanker yang kemoterapi atau terapi lainnya hasilnya kurang baik. Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Saya Hayat Mansur kembali hadir memandu acara favorit kita semua, wawancara khusus Perspektif Baru. Sahabat Perspektif Baru, saat ini kanker masih merupakan penyakit yang sangat menakutkan. Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization menyebutkan bahwa kanker menjadi salah satu penyebab kematian utama di dunia untuk penyakit yang tidak menular. Di Indonesia, penyakit kanker termasuk nomor 3 penyebab kematian utama setelah penyakit jantung dan stroke. Nah, sebagai upaya penyembuhan penyakit kanker, pasien-pasien penyakit kanker kini menjalani berbagai macam pengobatan. Di antaranya bisa melakukan kemoterapi, radioterapi, maupun operasi. Nah, sekarang ada metode baru dalam pengobatan kanker, yaitu berupa metode imunoterapi. Hari ini kita akan membahas imunoterapi sebagai salah satu pengobatan kanker. Tentu saja narasumber kita adalah seorang dokter yang berkecimpung menangani penyakit-penyakit kanker dan juga menjadi konsultan hematologi onkologi medik, yaitu Ibu Dr. Sri Agustini Kurniawati, spesialis penyakit dalam dan bertugas salah satunya di Rumah Sakit Kanker Darmais. Halo, salam sehat Bu Dokter. Salam sehat Pak Hayat. Ya, thank you Bu Dokter sudah hadir di wawancara Perspektif Baru. Bu Dokter, saat ini yang makin populer dalam pengobatan kanker adalah terapi melalui metode imunoterapi. Nah, metode ini disebut-sebut memberikan harapan besar bagi pasien kanker untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, bagaimana sih pengobatan secara imunoterapi ini? Baik, terima kasih. Mungkin untuk awalnya Pak, bahwa pengobatan kanker itu dibagi dua ya Pak ya. Ada kanker padat, ada kanker hematologi atau kanker cair. Jadi kalau kanker padat itu adalah seperti kanker payudara, kanker usus. Kalau kanker darah itu seperti leukemia, kemudian ada limfoma, ada multiple myeloma. Pada prinsipnya, pengobatan kanker adalah bersifat multidisiplin, Pak. Untuk kanker padat seperti kanker payudara atau kanker usus, apabila dia kankernya masih terlokalisir di organ tertentu, maka pengobatan utamanya adalah pembedahan dan radiasi, plus minus radiasi. Tetapi ada satu pengobatan kanker yang bersifat sistemik. Kita mengatakannya adalah terapi sistemik anti kanker. Nah, itu tujuannya adalah bermacam-macam untuk membunuh sel kanker untuk meningkatkan kesembuhan. Nah, imunoterapi ini adalah bagian dari terapi sistemik, Pak. Jadi dia bekerja di seluruh tubuh. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau selama ini terapi kanker itu obat yang diberikan adalah untuk membunuh sel kankernya. Kalau imunoterapi, imun. Artinya sistem tubuh. Jadi dalam perkembangan penelitian pengobatan pada kanker, ternyata ditemukan terutama pada kanker-kanker yang pengobatan konvensionalnya seperti kemoterapi yang lainnya itu kurang berhasil. Pengobatan ini ternyata dilihat, ternyata kanker ini mempunyai kelemahan di sistem imun. Sehingga pengobatan imunoterapi adalah pengobatan kanker yang memperkuat sistem imun tubuh kita untuk melawan sel kanker. Jadi yang digunakan adalah salah satunya adalah sel-sel imun tubuh kita untuk memperkuat dalam membunuh sel kanker yang spesifik. Bu, untuk imunoterapi ini ada berapa jenis metode, Bu? Untuk imunoterapi ini ada bermacam-macam, Pak. Jadi itu kita bisa lihat dari bagaimana sebenarnya sistem imun itu bekerja melawan kanker. Jadi sama Pak, seperti yang namanya kanker itu dianggap seperti benda asing.
Jadi kalau contohnya misalnya infeksi, kalau infeksinya itu berupa kuman atau virus, nah ini dikenalinya sebagai namanya antigen. Jadi kayak petanda si tumor. Pada awal dia tumbuh itu mestinya sudah langsung dikenali oleh sistem pendeteksi dini di tubuh kita. Kemudian setelah itu dia dikenali, dibawa ke kelenjar getah bening, Pak, itu bagian dari sistem imun kita. Kemudian dia diproses, oh ini ternyata sel yang asing, misalnya sel antigen kanker. Kemudian setelah itu kalau dia sel asing, dia akan dibentuk antibodi terhadap sel kanker. Nah, untuk sel kanker yang berperan terutama adalah sel T. Sel T sitotoksik. Jadi ada sistem imun, itu terutama sel T sitotoksik, kemudian ada sel namanya natural killer. Jadi sistem imun seluler yang untuk membunuh sel kanker. Jadi ya. Bu, intinya untuk terapi dengan metode imunoterapi ini memakai sistem seperti pemberian vaksin ya kepada pasien penyakit Satu, kanker. ya makanya tadi yang saya Bapak menjawab itu pertama untuk mengenali, berarti yang berperan misalnya adalah dia untuk mengenali vaksinnya, jadi mengenali antigennya seperti orang diimunisasi. Tapi bedanya ini sudah pada pasien kanker, Pak, bukan pasien yang belum kanker. Jadi pasien kena kanker diambil, dilihat antigennya, terus nanti diolah di laboratorium, Pak. Jadi dikenali, disekolahkan supaya dia mengenali ini adalah tumor. Itu untuk vaksin. Yang kedua ada lagi misalnya dia menggunakan ada namanya antibodi monoklonal. Contohnya, kalau sel kanker itu ternyata dikenali dia jenisnya contohnya adalah kanker kelenjar getah bening yang sel B. Dia ada namanya jenisnya. Terus dibentuklah Pak suatu molekul di luar, artinya di dalam laboratorium dari pengembangan pabrik obat itu, yang dia bisa menempel menargetkan sel B yang ada di sel tumor itu. Jadi spesifik. Kalau untuk limfoma dia adalah kanker kelenjar getah bening. Nanti kalau diberikan, biasanya diberikannya umumnya lewat infus, Pak. Obat-obatan itu lewat infus. Yang obat lewat minum jarang, biasanya lewat suntikan atau lewat infus. Kemudian dia punya obat-obatan itu punya seperti namanya reseptor. Jadi obat itu kalau masuk nggak bisa ke sembarang tempat, tapi dia punya kayak kunci sama anak kuncinya. Jadi dia punya lubangnya, nanti ada anak kuncinya, jadi dia akan klop bekerja di sel kankernya. Jadi memang spesifik. Jadi lebih yang mengenai itu terutama adalah sel-sel yang ditujukan. Jadi seperti sel tadi, sel kanker yang dia punya contohnya sel B. Nah, itu salah satunya. Saat ini kan imunoterapi tergolong metode baru dalam pengobatan kanker. Nah, apa sih kelebihan dibandingkan dengan pengobatan-pengobatan lain seperti kemoterapi? Jadi imunoterapi ini tadi satu kelebihannya. Dia bisa memperkuat sistem imun tubuh untuk membunuh sel kanker atau memperlambat sel kanker. Biasanya ini diberikan adalah pada sel kanker yang terutama tidak respon dengan pengobatan terapi sistemik lain. Dengan kemoterapi dia gagal. Ada beberapa kanker, contohnya kanker melanoma malignum, itu kanker kulit yang sangat ganas, itu tidak mempan di kemo. Sehingga mulailah penelitian itu berkembang. Kenapa ada kanker yang bisa sensitif, ada yang tidak? Ternyata begitu, jadi kalau diambil, diperiksa di laboratorium, diperiksa gennya, semua genomiknya, ternyata jenis-jenis kanker itu ada yang dia sangat antigennya tuh antigen kankernya sangat bermacam. Jadi tubuh tuh kesannya dia tidak bisa menghancurkan. Akhirnya dibentuklah, dilihat lagi ternyata ada kelemahan di sistem imun untuk menghancurkan sel kanker. Nah, mulai saat itulah baru berkembang, jadi pada terutama ini pada kanker-kanker yang tidak berespon terhadap kemoterapi yang biasa, terapi sistemik kanker yang biasa. Ternyata begitu dituju, dilihat ada sel sistem imun yang menghalangi. Jadi waktu pas kalau sel kanker mau dibunuh oleh sel imun yang seluler, itu dia punya tombolnya. Jadi si kanker ini ada sebagian besar, ada sebagian kanker yang dia bisa mengelabui sistem imun. Dan kalau sel kanker ini dia artinya nggak mudah mati, nggak mudah terbunuh oleh obat kanker yang biasa. Nah, Bu Dokter. Ya. Apakah imunoterapi ini ampuh untuk
mengobati berbagai jenis kanker. Ya, jadi ternyata sekarang imunoterapi itu bisa digunakan untuk berbagai macam kanker, tapi dia tentu saja sudah harus dibuktikan melalui penelitian, Pak. Jadi terutama untuk kanker-kanker yang resisten, yang dia misalnya contoh pada kanker yang tadi saya bilang melanoma yang tidak bisa dengan kemoterapi, ternyata dengan pemberian imunoterapi dia memudahkan sel imun tubuh itu membunuh sel kanker, dia bisa responnya baik. Begitu juga pada sel kanker paru, untuk beberapa jenis sel kanker paru. Jadi pengobatan kanker itu sekarang Pak nggak bisa langsung, nggak semua imunoterapi bisa bekerja untuk semua kanker. Tapi ada namanya biomarker Pak, penanda. Kalau ada penanda ini, dia akan berhasil pada imunoterapi akan berhasil pada pengobatan kanker tersebut. Oke, jadi kalau secara ringkasnya imunoterapi ini paling cocok untuk melawan jenis kanker apa, Bu? Hampir semua kanker bisa sekarang, cuman tempatnya. Contoh, untuk kanker paru itu kalau misalnya dia diperiksa gennya ada mutasi gen, Pak, dia belum bisa bekerja imunoterapi yang pertama. Tetapi kalau misalnya tidak ada mutasi gen, kemudian ada biomarker. Jadi untuk imunoterapi itu ada beberapa pemeriksaan, Pak, di jaringan kankernya. Seperti pemeriksaannya, contohnya untuk salah satu kanker adalah namanya imunoterapi yang imun checkpoint inhibitor. Dia itu akan berhasil kalau misalnya dia punya penanda sel imunnya tuh PD-L1-nya tinggi. Jadi kalau misalnya itu tinggi, maka pengobatannya lebih baik dibandingkan pengobatan yang lain. Kalau untuk kanker lain, misalnya melanoma, tidak perlu cek itu, tapi itu sudah berhasil. Kenapa bisa demikian? Itu berangkat dari hasil penelitiannya. Jadi nggak bisa misalnya semua kanker bisa semua diobati dengan imunoterapi. Jadi ada tahapannya, Pak. Ada yang sebagai pengobatan utama, terutama pada kanker-kanker umumnya pada stadium lanjut, Pak, yang sudah ada penyebaran. Gitu. Oke, Bu Dokter. Dalam pengobatan kanker ada efek sampingnya, seperti katakanlah kemoterapi ada efek sampingnya. Apakah dalam pengobatan imunoterapi ini juga ada efek sampingnya bagi pada penderita kanker? Ya, sama. Bisa ada efek sampingnya. Tetapi terutama biasanya efek sampingnya bisa diatasi. Seperti misalnya pada saat pemberian bisa timbul alergi, bisa rash, kemerahan. Terus imunoterapi ada bermacam-macam ya Pak, misalnya ada berupa antibodi monoklonal, dia bisa timbul reaksi alergi menggigil, tensinya turun, sehingga pada pemberian itu perlu pengawasan. Jadi bergantung pada jenis imunoterapi yang mana, maka efek sampingnya beragam. Tetapi ada misalnya imunoterapi terutama karena dia meningkatkan sistem imun, maka dia bisa menimbulkan efek dari penyakit seperti autoimun. Gitu. Jadi memang sebelum pemberiannya harus kita lakukan pemeriksaan penyaring. Jadi efek sampingnya lebih minimal ya kalau saya bisa katakan dibandingkan dengan pengobatan penyakit kanker. Kalau diberikan secara tunggal ya Pak, tapi imunoterapi pun bisa diberikan kombinasi dengan pengobatan kanker yang lain. Jadi misalnya imunoterapi plus kemoterapi itu bisa Pak. Jadi bisa. Jadi ada yang memang imunoterapi tunggal, tapi ada yang kombinasi. Tentu kalau kombinasi ya efeknya jadi gabung lah ya, lebih tinggi dibanding dengan imunoterapi tunggal. Apakah metode pengobatan ini sudah ada di rumah sakit Jakarta atau Indonesia untuk bisa dimanfaatkan oleh pasien penyakit kanker? Jadi umumnya imunoterapi Pak yang sering, yang paling banyak adalah golongan obat-obatan yang diberikan secara infus, yang dia bersifat bekerja sebagai contohnya imun checkpoint inhibitor. Jadi kalau dia hanya berupa, artinya nih obat yang diinfus sudah dikemas ya, sudah mulai penelitian dari pabrik, itu pemberiannya hanya lewat infus. Tentu itu sudah tersedia di Indonesia karena sudah masuk dalam BPOM, nah itu, dan pemberiannya pun tidak terlalu sulit. Nah, cuman memang ada beberapa jenis imunoterapi seperti contohnya yang saya bilang adalah satu jenisnya CAR T-cell. CAR T-cell itu sejenis imunoterapi, caranya seperti apa? Di dalam tubuh kita itu ada sel darah putih yang untuk membunuh sel kanker, Pak.
Ini biasanya caranya kita menggunakan laboratorium pabrik. Diambil darah seperti cuci darah pasien kankernya, kemudian diambil sel darah putihnya pasien, kemudian direkayasa genetika dicampur dengan reseptor-reseptor yang jenis kankernya yang dimiliki oleh pasien, kemudian itu diinfuskan kembali, Pak. Nah, itu yang mungkin dalam tahap pengembangan, di mana merupakan suatu tantangan, itu mengolah darahnya dalam satu lab yang harus kualitas tinggi, terjamin. Nah, itu yang setahu saya sampai saat ini untuk Carticel itu belum ada. Tapi untuk metode mengambil darah sudah mulai ada. Akhirnya darah yang kita itu adalah memang kemudian kita kirim misalnya ke luar negeri untuk diproses, kemudian nanti dimasukkan lagi ke dalam tubuh pasien. Nah, itu jenis imunoterapi yang berbeda, yang memang dia melakukan artinya mengenalkan sistem imun tubuh itu di dalam laboratorium. Nah, itu untuk laboratoriumnya itu memang belum ada. Tetapi imunoterapi yang sebenarnya cukup baik, hasilnya menjanjikan, terutama golongan imun checkpoint inhibitor itu, Pak, itu hanya diinfus dan itu sudah tersedia. Dan memang harganya cukup mahal. Nah, kalau bicara mengenai harganya cukup mahal nih kan banyak pendengar dan pemirsa menduga-duga gitu loh. Nah, saya mau manfaatkan pengobatan metode ini. Nah, itu berapa sih Bu kira-kira biayanya, range-nya aja dari sekian sampai sekian? Pertama, imunoterapi itu diberikannya bukan cuma sebentar, Pak. Umumnya biasanya itu kalau stadium yang kita sering berikan stadium lanjut, itu bisa diberikan kalau tidak ada efek samping, bisa ditolerir, itu ada yang bisa sampai 1 tahun sampai 2 tahun. Nah, sekali pemberian itu bergantung nanti kan sekitar bisa puluhan juta sekali pemberian. Nah, cuma melalui memang infus itu ya, Bu? Lewat infus, itu yang contohnya golongan imun checkpoint inhibitor. Tetapi memang dari farmasinya sendiri, mereka biasanya untuk obat-obat seperti ini, obat-obat yang sulit dan tidak masuk dalam jaminan khusus, mereka punya program namanya PAP, Patient Assisted Program. Jadi kurang lebih mungkin harganya itu bisa ditekan sampai sepertiga sampai setengahnya. Tapi cukup mahal karena pemberiannya pun biasanya bukan cuma sekali, karena di luar negeri penelitiannya pun diberikan bisa sampai 1-2 tahun. Itu jadi cukup mahal. Oke Bu, dengan biaya cukup mahal tentu ya pasien atau keluarga pasien akan memperhitungkan worth it nggak mengeluarkan biaya tersebut dengan upaya kesembuhan. Nah, bagaimana rasio tingkat kesembuhannya dibandingkan dengan melalui pengobatan metode lainnya seperti kemoterapi? Tadi saya kembali lagi Pak, tadi tidak semua pasien diobati dengan imunoterapi. Jadi memang imunoterapi bisa pada berbagai kanker, kanker paru, kanker melanoma, kanker darah, kanker macam-macam. Tetapi balik lagi bahwa biasanya imunoterapi terutama ditujukan adalah pada pengobatan kanker yang kemoterapi atau terapi lainnya hasilnya kurang baik, Pak. Jadi di situ dilihat bahwa kemoterapi terbukti pada indikasi yang tepat ya, tentu pada indikasi yang tepat, ada markernya tadi yang saya bilang, ada yang harus diperiksa dulu biomarkernya, oh kalau diobatin ini berarti responnya baik. Contohnya ada yang, oh ini tumornya karena kanker itu Pak sangat heterogen, berbeda-beda. Jadi ada yang kalau diobatin misalnya dia pertanda contohnya untuk imun checkpoint inhibitor tuh namanya ada PDL1-nya, PDL1-nya rendah. Kalau rendah itu berarti hasilnya lebih rendah dibandingkan yang pertandanya tinggi. Sehingga tadi kalau dibilang untuk kanker-kanker yang memang ada indikasinya itu meningkatkan harapan hidup bisa sampai 3 tahun. Contoh untuk kanker paru bisa 3 tahun yang mungkin pada sel kanker yang misalnya dia sebenarnya perlu imunoterapi tapi dia tidak diberikan, hasilnya lebih rendah, lebih superior. Jadi memang membandingkannya tuh harus pada populasi yang sama, artinya dia punya sifat yang sama, terus dia diberikan obat
plus imunoterapi, yang ini tidak gitu. Jadi kita membandingkannya seperti itu. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan yang dia sifatnya berbeda. Tetapi secara umum pengobatan kanker yang memang membutuhkan imunoterapi, bila diberikan dia bisa memperpanjang survival sampai 2-3 kali lipat. Oke, terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya. Sebagai penutup saya hanya mengingatkan bahwa daya semangat hidup kita adalah penentu untuk kita mau sembuh dari suatu penyakit. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara berikutnya.